Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Jaga kesehatan tuh penting, karena kalau sehat tuh biasanya hati lebih happy. Kita kembali ketemu di Real Talk with Uni Lubis. Kali ini saya udah kedatangan tamu yang minimal kalian semuanya tahu tiap tahun punya gawe gede. Tapi saya mau ingetin lagi, di program Real Talk with Uni Lubis ini memang saya selalu mengundang sosok-sosok yang saya perkenalkan visinya, pikiran-pikirannya, membagi kisah di balik layar dari kegiatannya, karena tagline-nya di balik guru yang terbaik adalah pengalaman. Dan narasumber kita kali ini Dewi Gonta, biar nggak salah, Presiden Direktur Java Festival Production. Kita sering yang paling tahu adalah Java Jazz, tapi sebetulnya ada program yang lainnya juga ya, kayak Java Soul Nation ya. Terus ada satu lagi. Nah, ini Dewi Gonta. Thank you banget Dewi udah mampir. Terima kasih. Terima kasih. Nah, katanya tadi deg-degan, tapi aku baca beritanya malah kata kamu di sebuah media mengatakan judulnya itu gugup jelang Java Jazz Festival 2024. Kok gugup? Kan ini udah ke-19 kali tahun ini ya. Iya. Dan kamu udah terlibat langsung sebagai pemimpin sebagai presdir sejak awal ya. Dari awal, iya. Tapi presdir juga dari awal. Dari awal, cuman kan sebenarnya waktu itu masih ada papa ya, di belakang sangat aktif gitu. Kenapa kok gugup udah 19 tahun? Kan udah bukannya udah biasa aja. Terima kasih dulu ya Mbak, ini udah diundang ke sini. Mungkin istilah gugup tuh kayak tiap tahun, setiap event gitu ya kita. I think the challenge itu adalah walaupun ini sebuah event yang rutin, setiap tahun itu pasti ada a new challenge gitu. Dan setiap tahun kita coba bikin lebih baik. Dan setiap tahun kita akan nemu sesuatu yang tahun lalu dibuatnya tidak lebih baik gitu. Pada saat kita membuat sesuatu lebih baik, nanti tahun depannya ada lagi yang kita mau perbaikin. Jadi kayak a bit of a perfectionist in many ways gitu. Jadi itu yang bikin jadi setiap tahun tetap senewen gitu. Untuk menjalankan Java Jazz, karena scale-nya juga kan ya gitu. Scale-nya apakah dari tahun ke tahun berapa? Aku baca bahwa kamu pada tahun 2017 merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, sehingga mulai 2018 ada something new, misalnya lebih serius menggarap target market yang berbeda, lebih mudah apa segala macam. Yeah. Tapi skalanya tuh dari dulu kan, kalau tempatnya di situ berarti agak sama kapasitasnya kan? Kalau kapasitas kurang lebih sama. Sebenarnya kan balik lagi kan, kita kalau ngerasa oke, kapasitas sudah baik, berarti apa yang bisa diperbaikin? Karena kan dalam penyelenggaraan sebuah event dengan scale seperti Java Jazz itu, yang harus diperhatikan bukan hanya nama artis gitu. Imagine 11 stages, imagine perputaran dia bukan hanya musisi, perputaran dia adalah alat, bagaimana kita tetap on time, every time it's a new challenge gitu. Ada yang mudah, ada yang lebih sulit, mungkin karena memang show dia lebih sulit secara alat, contohnya karena lebih banyak, jadi banyak hal gitu. Kayak Ron King yang selalu... Kayak Ron King, aku ada penjelasannya kenapa dia tiap tahun ada ya kan? Dan kenapa dia tiap tahun ada. Jadi kalau dari kebetulan emang dalam hal ini dari ayah saya gitu kan ya, konsepnya dia mengenai sebuah festival jazz harus ada sebuah big band, itu adalah it's a must, whether it's Ron King or somebody else, but big band is a must gitu. Makanya kita selalu mengajak dia. Kenapa selalu dia? Karena dia adalah musisi yang cukup mudah untuk kita minta kolaborasi dengan banyak orang. It takes him 6 hours untuk setiap show yang dia kolaborasi latihan. Bahkan kadang-kadang 2-3 jam udah kelar gitu. Jadi sangat mudah, sehingga memudahkan kita untuk kita pinginnya ada kolaborasi asing dengan Indonesia, A, B, C, D, E. Bahkan kadang-kadang asing dengan asing. Mereka latihannya di sini gitu. Makanya Ron King tuh selalu kembali. Dia gitu. termasuk yang kebutuhan peralatan apa segala macamnya ini? Susah? Enggak, karena dia kebanyakan alat tiup. Dia kebanyakan alat tiup. Jadi sisanya sebenarnya simple gitu. Kembali lagi kenapa tadi kan Mbak sempat bilang tahun 2018 kenapa kita revamp target market itu kan karena kita ngerasa orang yang datang dari 2005 kemungkinan sebentar lagi sudah nggak mau datang gitu. Jadi kita mentargetkan yang lebih muda gitu. Kalau dulu kita
majority, maybe 30 to 45. Sekarang tuh kita lebih banyak di 20 sampai 30 mayoritasnya. Karena kita berharap 10 tahun ke depan dia akan datang terus gitu. Nah, sekali lagi kalau terkait dengan sponsor juga tadi kita sempat ngobrol di luar kan gampang sponsornya tiap tahun udah sama, enggak gitu. Setiap tahun minimal ada satu yang ada beberapa memang yang sudah sejujurnya sudah sponsor kita 19 tahun ada. Cuman di luar daripada itu kan kita tetap perlu yang lain. Jadi kita tetap effortnya tetap tinggi. Dan kenapa kita tetap harus selalu perhatikan penyelenggaraan acara? Karena kan sekarang saingan kita banyak, nggak kayak 2005. Benar. 2005 mungkin festival kayak kita sedikit banget. Kalau sekarang udah banyak banget dan nggak hanya di Jakarta. Sehingga kita harus terus berusaha untuk membedakan diri dengan yang lain supaya bisa terus berjalan gitu. Nah, dari lesson learned dari 2018 ketika revamp itu apa? Apakah kuncinya di penampil? Kuncinya tuh di artis line up sudah pasti. Jadi kita juga mengikuti zaman gitu kan ya. Sama cara materi komunikasi kita. Jadi kalau dulu tuh kalau diperhatiin sebenarnya di awal kita selalu warnanya gelap aja gitu karena menurut kita kalau jazz harusnya itu. Dari 2018 kita lebih berwarna-warni. Balik lagi mengikuti trennya. Kalau terkait line up, pembelajaran kita itu festival jazz di luar pun sudah tidak lagi hanya kategori jazz. Musisi rock yang memang orang tahunya dia adalah band rock juga udah main di festival jazz tertua di Amerika gitu. Jadi di New Orleans ya? Yes. Jadi was there once. Cuma pengen tahu aja. Bener-bener New Orleans gitu. New Orleans yang main Arctic Monkeys gitu. Itu kan nggak kategori jazz gitu. Dari situ kita belajar bahwa kita tidak boleh terpaku itu aja. Ternyata memang sekarang secara festival itu memang udah harus lebih variatif. Tapi tetap mempertahankan tetap musisi. ada core-nya ya, tetap. Tapi yang kita lakukan sekarang, jazz pun sudah sangat berkembang. Jadi nggak lagi kayak fusion tahun 90-an, 80-an saja. Sekarang tuh udah variatif banget. Nah ini yang kita terus edukasi ke pasar bahwa jazz ini bukan hanya seperti yang tahun 80-90-an, bahwa ini juga kategorinya jazz loh sekarang. Ini adalah pengembangannya gitu. Itu salah satu yang kita pakai festivalnya adalah edukasi juga mengenai genre musik gitu. Kalau saya pengalaman nonton Java Jazz itu biasanya saya akan lebih bersemangat kalau special performance-nya, ya kan? Ya mungkin highlight-nya adalah Santana, ya kan? Iya. Itu kan, wah. Iya. Jadi apakah memang special performance itu berpengaruh signifikan untuk penjualan tiket? Sangat. Kalau di kita sangat. Kenapa sih si special show itu ada? Special show itu yang utama adalah membatasi kapasitas ya. Jadi kan kalau misalnya dia tidak beli, dia tidak bisa menonton. Pada saat kita bikin dia free show, kalau kita tahu show-nya adalah sangat populer, pada saat kita bilang ruangannya udah penuh, nggak boleh masuk. Jadi tidak aman, penonton marah. Jadi sehingga kita harus bikin kategori special show, itu yang pertama. Yang kedua, pada umumnya nilai artis di kategori special show itu memang lebih mahal daripada yang lainnya, sehingga ini adalah salah satu cara kita secara bisnis sehingga kita bisa mengundang nama-nama seperti itu gitu. Itu makanya ada kategori si special show. Apakah impact terhadap penjualan tiket? Pasti. Contoh yang sekarang ada Leve gitu kan ya. Begitu kita announce Leve di November, itu penjualan tiketnya langsung berjalan. Kalau special show-nya kita announce last minute, pasti last minute ticket buyers-nya lebih banyak karena dia menunggu si nama yang itu. Karena kan kita kadang-kadang nggak kasih tahu harinya. Kita kadang-kadang cuma ada ini gitu. Itu juga kayak salah satu strategi yang kita pakai supaya orang tidak harian sebenarnya gitu. Menarik. Nah tadi Dewi singgung soal kompetisi yang makin banyak. Emang sih aku ngelihat ya banyak. Nggak cuma di Jakarta, di Bali, apa segala juga semuanya meskipun mungkin genre yang berbeda, tapi menampilkan top-topnya lah. Betul. Ya, top-topnya ya, yang di dunia ya. Nah, ngelihatnya Dewi dan tim di Java Jazz melihatnya ini sebagai apa ya? Apakah menunjukkan bahwa bisnis impresario musik di Indonesia itu memang lukratif? Terutama abis pandemi kayaknya semua konser tuh full, termasuk konser-konser Korea ini kan? Iya.
Jadi sebenarnya ngelihat ini kan bukan cuma kita ya. Jadi kenapa sekarang musisi asing juga banyak banget yang approaching promoters here. Karena dia tahu pasar mereka adalah di sini saat ini. Gitu. Indonesia tuh udah dianggap 2005 nggak ada yang mau nengok ke Indonesia. Kita mau dapetin artis susah setengah mati. We would be the last on their list to visit gitu kan. Semakin banyak semakin baik tidak, semakin banyak semakin baik. Karena semakin banyak festival yang dijalankan dengan benar ya. Tapi harus itu dijalankan dengan benar, semakin mudah juga kita menjelaskan Jakarta dan Indonesia secara umum bahwa yuk kamu main ke Indonesia karena kita mampu gitu kan. Ini kan salah satu yang sudah kita bangun dari bertahun bahwa if you can visit Japan, if you can visit Singapore, then you can visit Indonesia karena kita mampu. Itu yang kita bangun terus gitu. Bersaing secara acara pasti gitu. Artisnya ada yang crossing pasti gitu. Tapi apakah buruk? Nggak sih, harusnya positif. Kalau menurut saya pribadi harusnya positif. Semakin banyak festival, sejujurnya yang masih homeworknya kita adalah bagaimana menyebarkan festival ini semuanya tidak fokusnya di hanya di Jakarta, Bandung, Bali misalnya. Karena kan masih banyak daerah lain yang sebenarnya bisa juga gitu. Sehingga harapan kita adalah infrastruktur di daerah lain dibangun sehingga kita bisa makin banyak. Kalau ke depan tuh kan idealnya kayak di Amerika ya, satu kali jalan dia berapa kota gitu, sehingga efisien buat promotor. Kalau sekarang ya Jakarta aja, atau Jakarta Bali, tapi Bali sebenarnya ekstra lah, nice to have, tapi kalau enggak ya sudah katanya gitu kan. Karena mereka pingin liburan juga kadang-kadang gitu, ya kan. Idealnya seperti itu. So you do a touring, yang ini menurut saya masih agak jauh sih, tapi harusnya bisa itu nanti ke depannya. Gitu. Aku karena kita di program ini pengen tahu juga kisah-kisah di balik layar. Misalnya bagaimana proses dan kesulitan mendatangkan top artis ya, top penampil musisi. Apa sih yang mereka lihat ya? Mungkin Java Jazz ini udah 19 tahun, jadi udah senior lah untuk itu ya. Tapi misalnya tentu kita ngikutin ya, karena kemarin saya tadi ceritakan baru ketemu sama Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Waktu itu kan saya menelpon beliau soal ya, waktu beliau bilang ini kitanya aja yang bodoh nggak bisa ngedatengin Taylor Swift ya, pemerintah Singapura ya bener. Terus dia nyebut nama kamu loh, dia nyebut. Nah saya tuh waktu itu udah bilang pokoknya kita udah ada dana, dana apalah kalau mau mendatangkan tourism fund kalau mau mendatangkan siapa? Saya juga bilang sama Dewi mau datengin siapa? Untuk kesini nanti pasti dibantu semuanya, perizinan, apalah peralatan, biaya cukai lah segala macam yang juga sekarang lagi rame ya. tapi dia kemarin menyebut lagi, nah kalau pengalaman Java Jazz mulai dari Pak Peter, kamu dari awal itu apa sebagai kuncinya, apa yang membuat mereka mau datang ke Indonesia? Kalau yang paling utama where there's money there's a product kan gitu ya. Itu paling mudah lah gitu. Karena kan untuk kita datengin dia ke Indonesia ketimbang dia hanya nyebrang kota, otomatis ke Indonesia nilainya pasti lebih mahal gitu. Tapi bagaimana kita menjadi bagian dari tournya mereka gitu. Again, what we offer matters gitu. Tapi kan di luar daripada itu saya hati-hati dalam menjawab ini, artinya saya tidak menyerang siapa-siapa, tapi sebuah kepastian gitu. Jadi pada saat kita sudah deal, pada saat memang venue sudah confirm, pada saat tanggal tersebut dinyatakan sudah oke boleh menyelenggarakan acara, itu juga menjadi krusial. Bahwa tidak digeser, tidak mendadak ada sesuatu. Ada demo, atau aku aja yang sebut dulu kan konser Lady Gaga. Terus kemarin konsernya Coldplay sempat ada yang ngancam mau demo karena soal LGBTQ misalnya ya. Betul. Walaupun kalau contohnya Coldplay, menurut saya komitmen pemerintah di show tersebut tuh hebat lah gitu. Benar-benar mereka memastikan bahwa acara ini tidak terganggu sehingga bisa berjalan. Tapi kan harusnya hal tersebut sudah tidak perlu lagi itu. Harusnya ya ini sebuah rutinitas yang kalau sudah kita urus semua ya berjalan saja tanpa perlu kita lagi meminta tolong. Dalam artian itu ya, dalam artian penyelenggaraan acaranya sendiri gitu. Kalau terkait dengan infrastruktur gitu, sekarang pilihan kita kalau mau venue sebesar 80.000, 100.000 pilihannya tidak banyak, ya kan? Balik lagi kalau venue itu sudah di-book, ya kita nggak bisa. Akhirnya kita either cari tanggal lain atau kehilangan momentum, ya kan? Sehingga karena udah nggak ada lagi, kita window-nya cuma tanggal itu, misalnya gitu.
kemarin yang menarik juga kan sebenarnya secara memang paling enak tuh contohnya Coldplay kemarin ya. Jadi secara fasilitas umum terkait transportasi juga didukung gitu. Ini kan benar-benar semua instansi atau badan di bawah pemerintah mendukung pergerakan show tersebut itu. Tapi kan karena dimaki-maki netizen juga. Kalau kita cuma dapat satu malam. Iya ya. Kalau makian netizen akan selalu ada nggak sih Mbak? Iya kan ya. Jadi pemerintahnya yang diprotes, jadi harus kemudian turun tangan kan. Nah ini aku kan the power of netizen di Indonesia kan lumayan. Benar-benar. Tapi khusus ini kita tahu jawabannya, tapi kayak bukan tempat saya menjawab kenapa di show Coldplay dapetnya cuma satu tanggal gitu. Tapi kan kemarin juga ada kejadian di mana show-nya harus geser venue, contohnya gitu. Nah, moving forward, apa sih yang bisa dikerjain gitu? Hal-hal seperti itu mendukung terkait dengan komunikasi. Ada di satu negara, kebetulan waktu itu karena tugas di Poland, jadi dia ada festival tahunan, Mbak. Festival tahunan ini terjadi di sebuah daerah yang kalau lagi nggak ada festivalnya, daerahnya mati. Istilahnya dia tidak ada aktivitas sama sekali gitu. Tapi sepanjang tahun setelah festivalnya selesai, di semua kota di negara tersebut promosinya hanya festival di tahun berikutnya. Itu tuh benar-benar dia, kita kemana aja ke stasiun bus apa-apa itu promonya dia terpampang sepanjang tahun. Memang mendorong untuk orang tahu bahwa di tanggal sekian tahun depan ada lagi gitu. Itu seperti itu. Itu yang menarik juga menurut saya terjadi di Singapura waktu Taylor Swift kan ya Mbak. Itu kan benar-benar kayak satu negara merayakan gitu. Padahal sesuatu. Itu kayaknya 80% orang Indonesia. Orang Indonesia benar kan? Soalnya saya nonton yang leg terakhir di Bangkok. Lah kok isinya orang Indonesia padahal udah terakhir loh, nggak kebagian di Singapura. Kan yang Bruno Mars juga gitu Mbak, kebanyakan orang Indonesia kan gitu. Again, it's the whole country celebrating one show gitu, karena the impact that the show can bring into the area atau bahkan negara gitu kan ya. Ini juga hal-hal yang sebenarnya mungkin memudahkan untuk mereka bisa melakukan show seperti hal itu. Saya juga pas ngobrol sama Mas Andi kan, Mas Andi bilang, Dewi kamu tahu nggak ternyata show Taylor Swift di Singapura itu yang menyelenggarakan akhirnya diambil alih oleh pemerintahnya full. Karena menurut dia berdasarkan diskusi beliau dengan perwakilan di Singapura bahwa kalau di Singapura itu memang nggak bisa kerja sama swasta dengan pemerintah kalau untuk show gitu. Di Australia bisa, jadi memang formatnya beda-beda gitu. Kalau sekarang memang pada umumnya lebih swasta berjalan sendiri Mbak, dengan berharap didukung hal-hal di sekitarnya. Kalau di Indonesia masih gitu ya kayaknya. Gitu. Karena Singapura secara strategis melihat bahwa ini sebuah kesempatan untuk bangkit sesudah pandemik ya. Betul. Jadi mungkin yang paling gede Taylor Swift ya, sesudah sebelumnya ada Coldplay ya. Iya. Yang berhari-hari ya, kayaknya iya. Iya benar. Benar. Nah tapi memang pengaruhnya Taylor Swift agak beda ya, lebih gede. Iya. Benar. Nah jadi selama ini yang jadi masalah tadi kepastian ya. Jadi memang itu masalahnya kenapa kok banyak orang kalau ada ada performer global yang di Singapura, udah mendingan di Singapura aja deh, udah pasti nggak mungkin batal. Benar. Udah gitu infrastrukturnya stasiun MRT-nya berhenti di depan stasiun National Stadium, jadi enak, nggak pakai yang kayak jam 8 malam konser, kita jam 3 pagi udah jam 3 sore udah harus ada di sana gitu ya. Iya. Nah kan tapi kan nggak enak ya hal seperti ini bisa terjadi. Nah selain soal kepastian, infrastruktur mungkin masih masalah ya, yang seperti itu ya? Masih. Ya. Kalau menurut kita masih. Jadi contohnya nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman aja Mbak, kemarin kita lagi ngelihat ada satu show, wah gila ini produksinya bagus banget ya, LED-nya bisa muter-muter, bisa apa termasuk ya. Kita semua langsung kayaknya kalau di sini belum bisa deh gitu. Karena dia mau gantungnya kemana. Jadi ini diskusi juga bareng-bareng belum lama adalah mungkin ke depannya harapan kita pada saat sebuah venue dibangun mungkin tidak ya pengguna itu diajak melibatkan ngobrol. Ya. User experience ya. Betul. Jadi kita bisa kasih masukan. If it's a multifunction hall, kalau gitu yang diajak ngobrol memang harus beberapa orang dari industri yang berbeda gitu ya. Olahraga ya, mungkin di kita urusannya musik, mungkin teater atau apa gitu. Sehingga pada saat dia multifunction, dia memang multifunction gitu. Pada saat kita mau gantung sesuatu, memang dia mampu untuk menggantung bebannya gitu. It gets very technical. Atau sesimpel kapasitasnya mau 10.000, 20.000, bener nggak sih jalur keluar masuknya sudah mencukupi untuk kapasitas itu keluar dan masuk sama-sama.
balik lagi di sebuah venue sangat besar dan sering menjadi incaran untuk show besar gitu. Contoh paling mudah, apakah kamar mandi itu public toiletnya itu cukup untuk jumlah penonton itu, atau akhirnya sebagai penyelenggara kita harus menambahkan fasilitas umum karena tidak mencukupi. Harusnya kan kalau di luar, kecuali dia mainnya di lapangan, kalau semuanya stadion harusnya udah tercover. Iya kan? National Stadium lah. Iya, aku nggak mau ngomong gitu, tapi kurang lebih gitu. Iya. Aku sih ngomong di media sosial saya sih openly bilang lah, saya merasa lebih yakin apalagi kalau jauh-jauh hari ya, dapat tiket yang murah, jatuh-jatuhnya tuh ya terjangkau lah gitu. Benar. Tapi nyaman, nontonnya tuh nyaman ya. Benar. Nah, kalau Mbak perhatiin, ini sih analisa saya sendiri, kenapa sih kadang-kadang di Singapura lebih murah menonton? Kalau orang kok murah di Singapura kalau ngomong gitu ya, artinya dia sambil berlibur bisa nonton, tiketnya terjangkau. Kenapa begitu? Transportasi oke. Betul. Nggak perlu naik taksi. Kadang-kadang ada yang nginep di airport. Iya kan ya Mbak ya? Dia nggak mau malam ngambil malam ya kan? Langsung yang diambil. Aku pernah tuh. Iya kan? Terus malamnya nonton, selesai nonton dia balik ke airport lagi. Gitu. Nah, kenapa di Indonesia jadi mahal? Itu terkait hal tadi. Karena biaya kami dalam menyelenggarakan acara itu menjadi lebih tinggi. Karena banyak fasilitas yang harus kita tambahkan yang mungkin di negara lain tidak perlu. Contoh paling mudah gitu. Sehingga yang mungkin di sana 1, di kita jadinya 3 gitu. Jadi harga tiket kita juga lebih mahal otomatis gitu. Itu yang mungkin kadang-kadang orang tidak paham bahwa memang penyelenggaraannya menjadi terkadang lebih mahal karena kita harus banyak menambah hal-hal lain gitu. Contoh lagi paling mudah, saya nggak mau komplain karena menurut saya ini udah sangat dibantu sekarang visa kerja. Sekarang udah lebih mendingan. Tapi contohnya di Polandia lagi nih Mbak, saya ngambil contoh. Orang main di Polandia selama 5 kali dalam 1 bulan, dia tidak perlu visa kerja gitu. It can be a commercial event, tapi it's for free. Tapi untung yang sekarang udah direvisi ya Mbak, jadi dipermudah visa kerja khusus untuk performer dan atlet sekarang jauh lebih efisien lah secara nilai gitu. Kalau dulu kan jauh lebih tinggi misalnya gitu. Itu sekarang itu sudah rame-rame Taylor Swift atau sebelumnya? Sebelum ini ya, tuh udah ada, ya? Dia keluarin kalau saya tidak salah persis kita setelah pandemi itu. Kalau nggak salah visa baru ini 2022 keluar ya. Kalau saya tidak salah. Jadi itu memang problem sih ya. Salah satu yang jadi hambatan ya. Bukan hambatan tapi pada saat kita format kerjasamanya adalah berbagi, kita kan harus menjelaskan cost-nya. Dia kadang-kadang kalau tidak paham dia tanya kenapa kita harus bayar ini, kenapa ada ini, sementara di negara lain mungkin tidak gitu. Tapi ya udah adanya di sini gini, mereka paham aturan di sini adalah seperti itu gitu. Bagaimana sih kita bisa harga kita lebih bersaing secara tiket? Pasti nanti ujung-ujungnya semua akan bersuara ya, kita harus support dari pemerintah. Keringanan apa yang bisa dikasih sehingga harga tiketnya bisa kita tahan supaya lebih kompetitif dibandingin negara lain gitu. Java Jazz tadi saya bilang kan waktu rame-rame Taylor Swift telepon-teleponan sama Pak Luhut bilang, saya ini dong pokoknya siapa aja deh promotor, kamu kalau ada kenal promotor yang mendatangkan artis siapalah nanti kita akan bantu gitu kan. Ya, kan mendatangkan artis kan nggak 1 bulan ya prosesnya aja. Kalau saya dengar dari dubes kita di Singapura, Mas Tommy itu Taylor Swift itu prosesnya hampir setahun ya. Untuk proses. Nah, kamu sendiri Java Jazz ketika kemudian ada semangat seperti itu nggak kepikir untuk memanfaatkan fasilitas itu? Dana yang katanya ada sekarang itu ya. Banyak orang yang bilang Java Jazz aja yang undang Taylor Swift ya. Tapi mereka nggak tahu bahwa behind the scene-nya satu tahun prosesnya. Minimal jadi kan 6 bulan. Kalau di kita festival karena kita udah rutin Mbak, jadi enak dia yang datang ke kita bilang di periode kamu yang touring artis saya A, B, C. Karena dia udah tahu tanggalnya kita. Kalau periode Java Jazz. Nah kalau one off ngikutin tanggalnya dia. Dia emang lagi mau touringnya kapan, kayak gitu. Apakah kita mau? Pastilah siapa yang nggak mau Mbak. It's not new that we have done one off concerts gitu. Tapi kan Palu juga harus pahamin ya, aku bukan tipe orang yang kalau ditawarin terus kayak berlomba-lomba mencari artis terus datang ke dia, ini pasti dapat nggak gitu ya. Kayak konsepnya adalah kalau saya akan datang ke dia atau siapapun yang akhirnya mengelola dana tersebut adalah memang betul pada saat kita dapetin artis ini memang impact-nya akan sebesar itu. Kalau nggak kayak nggak mau aji mumpung gitu ya Mbak. But I will try of course as JFP atau sebagai asosiasi atau sebagai apapun untuk mencoba mendatangkan itu hanya untuk bilang bahwa Indonesia bisa kok kayak siapapun yang di sekitar kita gitu. Lebih
ya adalah kadang-kadang dari segi idealismenya. bisnis dan potensi penjualan tiket Indonesia ya gede banget. Gede banget. Tapi Ngelihat ya kelas gitu. menengahnya. Kenapa orang Indonesia banyak nontonnya ke Singapura ya? Kenapa? Karena kepastian. Nah, Kalau ditanya itu. ke aku, Iya, bener. udah pasti. Bener. Di sana ongkosnya jatuhnya murah karena public transportation point to point tuh ada. Betul. Gitu. Ini nggak mungkin nih berubah tanggal nih ya Iya. kan. Kalau meng-cancel ya memang turnya cancel gitu. Nggak mungkin tiba-tiba geser atau apa. Nah itu sehingga lebih banyak orang pada saat announce-nya berbareng, pasti dia War tiketnya kalau di mampu sana dia ya. akan beli itu duluan gitu. Makanya sebenarnya moving forward idealnya ya kalau mainnya dua negara kita announce duluan, baru mereka announce gitu. Jadi yang Indonesia ya di Indonesia gitu. Tapi kalau Java Jazz kan udah pasti di Jakarta. Tempatnya udah nyaman di situ selalu ya. Atau ada konsep-konsep terbuka, konsep-konsep yang lain? Tahun depan 20 tahun ya? Tahun depan 20 tahun. 2 dekade. 20 tahun. Kita terbuka banget Mbak dengan diskusi itu, bahkan kita berdiskusi gitu. Maksudnya kan kami di sana udah dari 2010 ya. Cuman memang kembali ke kalau kita pindahkan dengan konsep yang sama, venue mana sih yang bisa kita pakai dengan 11 panggung dan ada area outdoor buat eksibisi? Itu di mana? Dulu kan pernah gitu. di JCC juga betul, kan aku nonton, betul. tapi emang yang ini lebih luas sih. Jauh Mbak. JCC itu dulu kita pindah Mbak karena itu kan kalau Cendrawasih sama Assembly itu seberangan Mbak kalau Mbak hafal. Itu orang nggak bisa nyebrang gini, jadi dia terlambat ke show berikutnya marah. Iya. Dari sini nggak bisa ke sana karena udah terlalu padat lobbynya, makanya 2010. Kecil lobbynya kan. Makanya 2010 udah deh pindahin. Dan buat UMKM-nya jadi terbatas. Kalau di Java Jazz yang di Kemayoran aku lihat kerja sama kalian sama yang makanan-makanannya juga tenan-tenan juga oke banget tuh. Betul. Kita tuh tenan tuh sampai 48 ya, jadi hampir 50 tenan tiap festival gitu. Mungkin masalahnya kalau di situ cuma satu yang itu bukan problem kalian, tapi problem minimal Pemprov DKI lah yang harusnya mendapatkan keuntungan dari event tahunan ini adalah soal public transportation ya. Yang belum ada ya. Mestinya kalau waktu acara Mandalika itu bisa dibikin ada shuttle bus khusus sehari mungkin 20 shuttle bus bolak-balik dari mana gitu harusnya itu bisa. Tapi Pemprov yang harusnya menyediakan. Itu setuju, mungkin ditambahin akan lebih baik karena memang venue seperti J-Expo itu kan rutin event ya. Jadi bukan hanya karena Java Jazz. Tapi sejujurnya di sisi lain Mbak, kita juga selalu kerja sama dengan Transjakarta. Jadi Transjakarta itu memperpanjang jam operasional mereka terkait dengan event. Jadi misalnya mereka hanya beroperasi pada saat event ada gitu. Kalau sekarang beroperasi pada saat event ada dan diperpanjang. Jadi kita suka minta ke mereka boleh nggak sampai jam 2. Jadi pas bubaran kan yang naik kendaraan umum bukan cuma penonton. Betul. Pekerjanya juga kan rapi-rapi dulu baru bubar gitu kan. Dan itu udah beberapa tahun diakomodir. That's good. Gitu. That's good to know. Jadi kalau kembali ke soal manajemen this kind of annual event ya, musik event gitu. Akhirnya Dewi ngelihat kalau bisa dibilang 3 hal yang harus diperhatiin, lesson learned dari bikin Java Jazz sampai bisa alhamdulillah awet ke 19, mudah-mudahan seterusnya tiap tahun. Satu yang persis baru saya sampaikan tadi pagi ke tim adalah jangan treat sebuah festival itu sebagai sebuah kebiasaan, because it's not. It's a new project every year gitu. Karena pada saat kita treat dia sebagai sebuah kebiasaan, kita beranggapan kemarin udah aman, so you don't pay attention to details anymore gitu. Yang kedua adalah konsisten. Pick that one IP that you will always fight for. Dan kalau untuk JFP kebetulan memang Java Jazz, we will always fight for. Apapun kondisinya kita akan selalu fight. Kenapa? Karena di antara 4 IP yang kita punya, memang yang tidak pernah putus Java Jazz. Jadi ini yang kita pertahanin terus, kecuali tahun 2021. Pandemik ya? Pandemi. Mungkin yang ketiga adalah hiring professionals itu penting, Mbak. Nah, yang saya perhatikan dan bukan 1-2, bahwa beranggapan kita tidak perlu orang ahli dalam menjalankan sebuah event. Kami ahlinya adalah planning. Eksekusi di lapangan memerlukan ahli-ahli lain gitu. Mengajak teman-teman yang masih muda dan belum berpengalaman itu boleh banget karena kita harus
harus ada yang baru, tapi hiring the proper coordinators, understanding their process and them understanding our process and bagaimana kita mengatur biaya, bagaimana kita itu penting banget. Beberapa event yang bermasalah itu adalah not working with professionals, beranggapan bahwa gampang kok ngatur pintu masuk adalah tinggal scan kelar, no, gitu. Adalah security, adalah safety, berapa cepat kita kasih orang masuk, again working with professionals is important. Mungkin kalau tambahan lagi adalah yang harus menyadari bahwa peranan sponsor tuh krusial buat jalannya sebuah event di sini, karena harga tiket tadi yang saya bicara di awal, Mbak. Jadi kalau misalnya kita tidak menjalin hubungan baik atau sponsornya terus-menerus setiap tahun berbeda, itu juga krusial gitu. Jadi kita selalu bilang ke sponsor adalah semakin panjang kerjasamanya, semakin orang paham bahwa saya kalau mau ke Java Jazz berarti produknya akan A, sehingga saya menggunakan jasa ini, sehingga saya akan mendapat benefit ABC. Nah itu harus dibangun. Dan ini dan sangat. Mereka mungkin butuh ada hal baru apa lagi nih benefit buat saya dari tahun ke tahun. Of course. Kan kalau apalagi kalau kayak kita Mbak, udah 19 tahun, oke kemarin udah ngerjain di 19 tahun kita udah mati gaya Mbak, ini udah 19 tahun udah dicoba semua ya kan, apalagi ya, itu kesulitan kita, akhirnya tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, karena a music event is a music event, not always we have a new thing gitu loh Mbak, jadi kan tinggal semakin baik aja gitu. Jadi kalau di Indonesia menurut saya peranan sponsor sangat krusial. Kemarin juga ngobrol banyak kok di luar festival yang akhirnya tidak bisa berkelanjutan setelah pandemi. Contohnya, atau yang bahkan baru aja nih Mbak ada festival announce tadinya 1 hari menjadi 2 hari, per kemarin announce batal acaranya. Padahal ini sudah berbulan gitu. Jadi kita harus paham itu, walaupun festival banyak di Indonesia, walaupun terkesannya semakin ramai gitu, tapi kita tetap harus maintain, kalau enggak ya kita bisa suatu hari menjadi seperti mereka kalau kita nggak jagain itu Mbak. Mungkin kedepannya ada beberapa policy yang kita berharap pemerintah juga support, contohnya ini udah diskusi lama Mbak, apa sih kategori orang boleh nyelenggarain event, apakah siapa aja boleh, atau dia harus punya paling tidak punya sebuah unit usaha yang sah gitu kan, atau bagaimana sih orang menjual tiket, apa iya semua orang tinggal bikin link jualan tiket udah berarti sah, ya kan, kalau dilihat tuh untuk tahun kemarin, itu kan jadian tuh Mbak tahun lalu kalau Mbak saya sih baca di berita ya kan, dia announce jualan tiket di sosial media, terkumpul lebih banyak dari tiba-tiba hilang aja akunnya, gitu. Nah ini kan harus ada aturan apa yang harus kita comply gitu. Kalau yang sudah rutin memang sudah punya history oke, tapi kalau yang anak-anak baru nih bukan ditutup tapi dikasih tahu syaratnya apa. Nah ini harus ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur akan sangat sulit gitu. Balik lagi diskusi dengan teman-teman asosiasi, kalau di negara tetangga ada tuh Mbak promotor kategori 1 sampai 1000, 1 sampai 5000, 1 sampai 10.000 dan selanjutnya. Dia berkelas. Jadi kalau dia belum ini ya dia nggak mungkin bisa itu gitu. Nah ini harus diikutin prosesnya. Kalau gitu. dia proven dulu ya, jadi naik kelas gitu Betul. Balik lagi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman masuk ya, justru ini supaya teman-teman yang masuk mendapat kredibilitas lebih, ya kan, mau yang udah existing maupun yang baru. Nah ini kayak masih banyak banget yang kita harapannya sebenarnya pemerintah yang mengatur gitu. Kita bersedia dengan teman-teman memberi masukan asal ini disupport gitu. Kata Pak Luhut katanya udah disiapin yang semuanya serba online. Izin, untuk perizinan, apa, segala macam. Udah ya? Udah. Memang sudah ada betul. Berjalannya sekarang tuh masih ada yang online dan offline. Kenapa? Karena untuk yang online itu baru bukan baru. Yang sudah bisa tuh mungkin masih kurang lebih baru 10 venue. Jadi tergantung venue apa yang digunakan gitu. Dan sewajarnya venue yang menjadi syarat adalah venue-venue yang memang mempunyai konstruksi yang besar-besar. Tapi kan di kita itu sering banget ya Mbak main di ada lahan kosong kita bikin event aja. Nah itu kan agak susah ya bikin aturan ya karena itu lahan kosong yang belum tentu seperti apa gitu. Nah itu masih belum sepertinya. 19 tahun pernah nggak ngalamin saat yang kayak the lowest point? Every year is the lowest point. Pernah lah Mbak, pernah pasti, pernah. Dan gimana kamu buat anak-anak muda nih, gimana kamu overcome, kamu kemudian bangkit pada saat itu juga supaya the show must go on?
Balik lagi, the one event that we fight for is Java Jazz, whatever the condition is. Tidak event itu selalu dilihatnya adalah mewah dan pasti untung besar, enggak. It's not like that. You know, for us this is passion, Mbak, gitu. Pada saat festival, and everything is a cycle. Jadi kita ada tahun baik, tiba-tiba ada tahun nggak baik gitu. Setelah berapa tahun, adalah. It's a lie. Kalau itu tidak pernah terjadi itu bohong lah menurut aku gitu. But how do you come back from it? Comebacknya ya adalah membuat supaya tidak terjadi lagi seperti tahun lalu. Memulainya lebih cepat, persiapannya lebih cepat, penjualan tiket lebih cepat, approaching sponsor lebih cepat, semua dibuat lebih cepat gitu. Cuman di luar dari, kalau kita bicara sponsor itu kan sponsor produk, layanan gitu ya Mbak. Sebenarnya kan tim kerja dan vendor yang kerja sama kita itu in so many ways tuh mereka juga sebenarnya mendukung acara nggak sih Mbak? Pada saat termin kita mundur, pada saat kita menyatakan kondisi ini mereka mengiyakan, itu juga sebenarnya sebuah bentuk sponsorship yang tidak diakui gitu. Dan ya untungnya di kami memang rekanan-rekanan kita itu juga pada umumnya sudah 19 tahun kerjasamanya. Tim kerjanya pun pada umumnya sudah 19 tahun gitu. Jadi ya di tahun yang jelek ya kita bicara padanya. I think promising sesuatu yang tidak mungkin terjadi adalah cara yang salah untuk memulai gitu. Better dari awal kita sudah bilang nih kayaknya oke. Nih yang kayak besok kayaknya kurang oke. Kalau oke biasanya kita diem aja lagi Mbak. Kalau nggak oke biasanya kita bilang gitu. That's how we try to recoup atau coba lagi, dan selalu cobanya di tahun berikutnya. Kalau udah tahun terjadi kita udah nggak bisa apa-apain kan. Jadi tahun berikutnya gitu. Gitu. So this is last question, kalau misalnya kamu mau ngomong memanfaatkan ini, kenapa kok berarti sekarang tiket udah terjual berapa jangan berapa persen, jangan aja aku nggak pernah mau bilang ya Mbak. Apa menurut Dewi, apa yang membuat kami harus ke Java Jazz 2024? Oke. Mungkin salah satunya bukan membandingkan dengan event lain, tapi kami memang festival tertua saat ini dengan scale seperti kita yang sudah 19 tahun yang mendatangkan musisi asing dan Indonesia dan memberikan penampilan kurang lebih per hari 33 sampai 35 pertunjukan per hari. Jadi itu ada kurang lebih dari 100 pertunjukan untuk 3 hari gitu. Dengan kombinasi asing dan Indonesia. Yang saat ini belum ada secara jumlah tandingannya, secara jumlah pertunjukan gitu. Kenapa acara ini harus didukung? Karena memang dengan acara ini kita berhasil mempromosikan Indonesia melalui musik. Kenapa saya berani bilang itu? Melihat dari dan menurut saya bukan hanya Java Jazz yang begini, tapi melihat dari jumlah pembeli tiket yang datang dari luar gitu, yang cross cities gitu kan ya, itu terdata oleh kami dari pembelian tiket. Kalau misalnya orang Indonesia tidak bisa mendukung event kita sendiri dan melulu mendukung event yang adanya di luar yang sah-sah aja, kita juga nggak bisa. Jadi memang kita perlu music lovers to be supporting Indonesian events supaya kita bisa maju terus dan bersaing. Sehingga memang lama-lama orang fokusnya ke Indonesia gitu. Dan itu masuk kalender event, jadi orang memang pengen ke Jakarta. Dipas-pasin di pas ada itu ya. Itu, betul. Aku ada cerita abis itu mau ke kota lain nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artis kita juga ada yang Dewi, saya mau di Bali cariin event, enggak lagi, kamu ke Bali, kamu liburan, kamu cari event sendiri gitu kan ya. Jokingly. Tapi mau ngasih contoh lucu Mbak, tahun lalu tuh ada salah satu artis dari Singapura main di kita, Sezairi namanya. Terus dia bilang, saya pingin banget lama main Java Jazz. Oh ya kenapa? Karena sepanjang saya sekolah, saya dan sekolah saya selalu datang ke Java Jazz. Sekian banyak orang. Gitu, jadi dan itu masih berlangsung Mbak sampai sekarang. Kita nggak tahu karena mereka beli tiket biasa dia datang. Ternyata dibilang saya setiap tahun datang dari zaman JCC, makanya saya senang banget bisa main. From that we know that people are coming in for the festival gitu. Kita ada salah satu MC yang selalu MC di event kita, orang Amerika. He's a radio presenter Mbak. Dia bilang dia selalu di cruise gitu lah Mbak di Amerika. Sama, Dewi saya udah ngajak nih orang di cruise ada 40 orang yang mau datang pokoknya ke Java Jazz. You know, it's the small little things that they do yang akhirnya ternyata kita bisa diakuin kok sama si penonton-penonton dari luar. Nah makanya kita perlu juga orang Indonesia mengakui itu gitu. Dan semakin banyak yang mengakui, semakin banyak yang posting, semakin banyak yang bicara, noise-nya itu semakin
banyak kita bisa narik orang datang loh. Lebih Tanggal ke acara. 24 sampai 26 Mei. 26 Mei, jadi udah tinggal 2 mingguan lagi. Kalau saya nggak salah temanya tahun ini Embracing Unity Through Music. Yes. Ya. Karena supaya habis pemilu semuanya bersatu, karena musik selalu mempersatukan ya. Betul, Mbak. Nggak ada Betul, boundary betul. ya Betul. soal musik ya. Betul. Oke, sukses ya Terima kasih Dewi. banyak. Mudah-mudahan Java Jazz tahun ini sukses dan juga berlanjut terus. Terima kasih. Bisa menjadi kebanggaan Indonesia lah. Tadi aku setuju, jadi memperkenalkan Indonesia lewat musik, lewat Java Jazz. Thank you udah Terima kasih mampir banyak. kesini. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima Kamu kasih. dingin tangannya. Iya loh. Nah itu tadi obrolan mudah-mudahan santai saya dengan Dewi Gonta yang setiap tahun menyelenggarakan Java Jazz Music di JI Expo Kemayoran, dan mudah-mudahan siapa di sini yang udah beli tiketnya sampai ketemu di sana ya. Salam sehat.